Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada pencegahan tuberkulosis paru. Jadi TB atau tuberkulosis ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menular melalui droplet atau percikan dahak, biasanya pada saat seseorang batuk atau bersin. Tuberkulosis ini bukan penyakit keturunan dan juga bukan penyakit kutukan. Perlu diketahui bahwa tuberkulosis ini bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur dan dengan pengawasan dari pengawas minum obat atau PMO. Jadi dulu kadang orang mengatakan bahwa tuberkulosis adalah penyakit keturunan. Sebenarnya bukan penyakit keturunan, tapi memang seringkali kita lihat bahwa tuberkulosis itu biasanya berpindah dari kakek atau nenek yang menjaga cucunya, kemudian akhirnya cucunya juga ikut terinfeksi karena di masyarakat kita seringkali kakek atau nenek itu sangat akrab atau seringkali menjaga cucunya pada saat orang tuanya pergi bekerja. Dan pada kebersamaan yang cukup lama itu dapat menyebabkan terjadinya transmisi atau penularan kalau tidak disadari bahwa kakeknya atau neneknya itu menderita tuberkulosis. Tuberkulosis ini adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Jadi TBC ini bisa menular secara langsung. Jadi kalau misalnya kita bertemu atau bersama dengan penderita tuberkulosis, maka dia bisa menularkan penyakitnya pada saat dia batuk di depan kita, kemudian droplet yang dia keluarkan pada saat batuk itu terhirup oleh kita pada saat bernapas. Dan dalam frekuensi yang lama sehingga tubuh kita terpapar dengan banyak kuman Mycobacterium tuberculosis. Ini sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang organ lain. Misalnya ada yang dikenal dengan istilah TB kelenjar atau TBC tulang dan lainnya. Gejala awal dari penyakit tuberkulosis ini tidak spesifik. Biasanya hanya ditandai dengan adanya batuk berlendir atau batuk produktif yang berkepanjangan. Kalau batuk sudah lebih dari 3 minggu, ini perlu segera diperiksakan. Selain batuk, itu biasanya disertai dengan sesak napas, nyeri dada, kemudian kurang darah atau anemia, kemudian ada batuk yang disertai darah, kemudian mengeluh lelah atau rasa lelah, dan berkeringat di malam hari. Itu adalah gejala-gejala awal dari penyakit tuberkulosis. Ya, ini adalah ilustrasi terkait dengan gejala TB. Kalau di sini dituliskan batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu, kemudian batuk bercampur darah, sesak napas, kemudian kadang disertai dengan nyeri dada, nafsu makan menurun, kemudian berat badan juga turun, kemudian
demam atau meriang yang berkepanjangan, kemudian berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Itu adalah gejala-gejala yang perlu diwaspadai terhadap infeksi tuberkulosis. Selanjutnya, bahwa tuberkulosis itu mudah menular melalui udara yang tercemar oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan pada saat penderita TB paru batuk. Ya, kemudian anak-anak juga bisa terinfeksi. Sumber infeksi dari anak-anak itu berasal dari penderita TB paru dewasa. Jadi anak-anak bisa tertular dari orang dewasa yang menderita tuberkulosis paru. Penyakit tuberkulosis ini dapat disembuhkan secara tuntas dengan cara minum obat secara rutin dan teratur. Untuk minum obat itu minimal dilakukan selama 6 bulan, kemudian untuk mencegah agar tidak lupa minum obat, maka itu dibantu oleh petugas PMO yang ditunjuk, yang dikenal dengan istilah pengawasan minum obat atau kadang juga disebut pengawas menelan obat. Kemudian pada anak, untuk pencegahannya adalah dengan pemberian imunisasi BCG. Jadi pada bayi umur 1 bulan itu ada imunisasi, biasanya diberikan bersamaan dengan pemberian polio, itu adalah BCG. Imunisasi BCG ini adalah salah satu alternatif untuk pencegahan tuberkulosis. Kemudian bagi yang orang dewasa, maka segera lakukan pencegahan penularan penyakit tuberkulosis bila telah terdiagnosa. Jadi kalau ada orang dewasa yang sudah dinyatakan menderita tuberkulosis, maka dia harus secara sadar melakukan upaya-upaya bagaimana mencegah agar supaya penyakitnya tidak menular ke orang sehat yang ada di sekitarnya. Nah, tentu kita ingin mengetahui bagaimana cara mencegah tuberkulosis agar supaya tidak menular. Yang pertama adalah mungkin Anda sering dengar di COVID, tinggal di rumah saja. Ya, di tuberkulosis sebenarnya pun seperti itu. Ya, dengan 2 bulan pertama terinfeksi tuberkulosis sebaiknya tetap di rumah. Kenapa? Karena berpotensi untuk menularkan karena masih masuk di TBC fase aktif. Jadi jangan pergi kerja atau sekolah atau tidur di kamar dengan orang lain selama beberapa minggu pertama pengobatan untuk TB aktif. Nanti setelah 2 bulan itu baru bisa berinteraksi banyak dengan orang lain karena setelah 2 bulan itu sudah tidak lagi menularkan. Kemudian berikutnya adalah ventilasi ruangan. Ini kuman tuberkulosis menyebar lebih mudah dalam ruangan tertutup, apalagi ruangannya yang kecil di mana udara tidak bergerak. Jadi saya sering melihat pasien-pasien yang menderita tuberkulosis itu disimpan di kamar yang tertutup, kemudian pengap, tidak ada ventilasi. Justru di tempat-tempat seperti itulah kuman tuberkulosis itu akan mudah berkembang biak. Olehnya itu, sebaiknya ruangan yang ditempati oleh penderita tuberkulosis adalah ruangan yang berventilasi cukup, kemudian cahaya atau sinar matahari itu bisa masuk ke kamar melalui jendela. Jika ventilasi ruangan masih kurang, buka jendela dan gunakan kipas untuk meniup udara dalam ruangan keluar. Nah, ini juga kamarnya itu sebaiknya ada yang mendorong udara keluar dari kamar. Ya, sebaiknya dibuang keluar ke jendela, karena kalau dibuang keluar ke pintu, maka itu akan mikroorganismenya bisa masuk justru ke dalam rumah
ya lewat pintu ke ruang tengah dan seterusnya, atau tembus ke kamar yang lain, sehingga juga bisa menyebabkan orang-orang yang ada dalam rumah itu terinfeksi. Kemudian berikutnya adalah tutup mulut menggunakan masker. Ya, saat ini saya kira dengan pencegahan COVID-19 maka diharapkan bahwa tuberkulosis juga itu kasusnya bisa menurun karena kesadaran orang sekarang sudah rata-rata menggunakan masker. Jadi gunakan masker untuk menutup mulut kapan saja ini merupakan langkah yang sangat efektif dalam mencegah tuberkulosis. Hanya saja masker yang sudah digunakan itu jangan dibuang begitu saja, tetapi dibuang di tempat sampah. Lebih bagus lagi kalau di tempat yang tertutup, agar supaya tidak menjadi sumber infeksi. Apalagi jangan sampai masker yang dipakai itu dipakai berulang-ulang, atau malah mungkin ada yang menggunakan lagi atau yang lain, atau kalau misalnya dicucinya tidak bersih, ya. Maka sebaiknya penggunaan masker ini harus diperhatikan agar supaya masker yang dipakai itu adalah masker yang bersih, dan kalau sudah dipakai, kalau memang dia disposable, setelah kita pakai kita buang. Tapi kalau masker yang dicuci ulang, maka sebaiknya direndam dulu dengan cairan desinfektan atau dengan sabun selama minimal 15 menit, kemudian setelah itu dicuci. Kemudian berikutnya adalah siapkan tempat meludah yang sudah diberi desinfektan. Ya, jadi meludah hendaknya di tempat-tempat tertentu yang sudah diberikan desinfektan atau sudah diberi air sabun minimal, ya, untuk mematikan mikroorganismenya. Jadi para penderita tuberkulosis itu perlu disiapkan untuk tempat membuang dahak yang diberi cairan desinfektan. Selanjutnya, etika batuk. Nah, etika batuk ini yang pertama, kalau kita adalah seorang penderita atau kita mengalami gejala, maka yang pertama adalah kita perlu menggunakan masker, sehingga pada saat kita batuk tidak dropletnya tidak terpercik keluar. Kemudian yang kedua itu menutup mulut dengan menggunakan tangan bagian dalam pada saat batuk. Ini kalau misalnya kita tidak menggunakan masker. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan tisu. Ya, jadi kita menutup mulut dengan menggunakan tisu pada saat kita batuk. Kemudian setelah itu tisu yang sudah kita gunakan itu segera kita buang di tempat sampah yang tertutup. Kemudian yang terakhir, segera kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi ada 5 etika batuk yang perlu diperhatikan pada saat kita batuk, agar supaya pada saat kita batuk itu tidak menyebabkan terperciknya droplet ke udara yang bisa menginfeksi orang lain. Kemudian pemberian imunisasi BCG ini biasanya diberikan pada bayi yang berumur 1 bulan. Kalau bayinya sudah lebih dari 1 bulan atau sampai dengan pada umur 3 bulan, terus baru mau diimunisasi BCG, itu perlu dites dulu, namanya uji tuberkulin, untuk melihat apakah yang bersangkutan ini belum terpapar dengan tuberkulosis atau sudah terpapar dengan tuberkulosis. Kemudian langkah selanjutnya adalah hindari udara dingin. Kenapa? Karena udara dingin ini bisa memicu
munculnya batuk dan meningkatkan produksi lendir. Selanjutnya, usahakan sinar matahari dan udara segar ini masuk secukupnya dalam kamar tidur agar supaya eh, Mycobacterium tuberculosis yang ada dalam kamar itu bisa keluar atau bisa terbuang keluar ataupun bisa mati dengan paparan sinar matahari. Selanjutnya, jemur kasur, bantal, dan tempat tidur, terutama di pagi hari. Ya, hal ini disebabkan karena Mycobacterium tuberculosis itu tidak tahan dengan paparan sinar matahari. Sehingga kasur, bantal, maupun tempat tidur kita, kalau kita jemur, maka itu akan menyebabkan bakteri-bakterinya menjadi mati, sehingga tidak lagi dapat menular ke orang lain atau jumlah Mycobacterium tuberculosis yang ada di sekitar kita itu akan menjadi berkurang. Kemudian semua barang yang digunakan penderita ini sebaiknya dipisahkan. Begitu juga pada saat mencucinya, ini agar supaya dipisahkan sehingga ini mengurangi kontaminasi dari Mycobacterium atau bakteri penyebab infeksi ke peralatan yang digunakan bersama. Kemudian makanan harus tinggi kalori, ya, dan tinggi protein. Jadi konsumsi karbohidrat yang cukup, protein yang cukup, vitamin dan mineral agar supaya daya tahan tubuh kita semakin bagus dan kondisi segera pulih. Kenapa pengidap TBC ini harus makan banyak? Ya, karena penderita yang mengidap TBC ini biasanya merasa lemes, ya, sehingga dibutuhkan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan asupan energi. Kemudian untuk mempercepat proses penyembuhan itu diperlukan cukup nutrisi yang adekuat oleh tubuh. Kemudian bagaimana antara TB dengan COVID-19? Ya, perlu dipahami bahwa kedua penyakit ini adalah pandemi masalah pernapasan yang menular melalui droplet atau percikan. Jadi, kedua penyakit ini adalah penyakit pernapasan yang menular melalui droplet atau percikan. Kemudian menyerang rentang usia yang luas seperti diantaranya orang lanjut usia dan orang yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti mereka yang memiliki gangguan kronis pada paru bahkan pada anak-anak. Apakah pasien TB beresiko tinggi terinfeksi COVID-19? Jadi perlu dipahami bahwa COVID-19 ini dapat menyerang siapa saja, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan, termasuk gangguan kronis pada paru. Selain itu, anggota masyarakat yang rentan terhadap penularan COVID-19 termasuk kelompok lansia, pasien dengan gangguan jantung maupun penderita pasien TB. Pasien TB yang sudah sembuh maupun penderita diabetes ini rentan terinfeksi COVID-19. Nah, untuk pasien TB yang dalam masa pengobatan ini harus minum obat teratur dan tetap menjaga daya tahan tubuh. Ya, COVID-19 saat ini tentu menyadarkan kita bahwa betapa rentannya jika pasien penderita TB itu tidak berobat. Karena daya tahan tubuh dan kondisi parunya tentu lebih rentan untuk terinfeksi. Nah, cara mengatasi pegal dan mudah lelah selama berobat TB, ada beberapa tips. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, konsumsi nutrisi yang tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian perlu ada olahraga, ya, olahraga rutin yang ringan.
Kemudian hindari olahraga berat yang bisa melelahkan. Kemudian bisa juga bagian yang pegal itu dikompres dengan air hangat atau malah rendam dengan air hangat. Kemudian bisa minum air kelapa atau minuman lain yang mengandung cairan yang mengandung elektrolit yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah bila terus mengalami kelelahan, ada baiknya melakukan konsultasi ke dokter atau tempat pemberian pelayanan kesehatan ya untuk penanganan penyakit tuberkulosisnya. Yakinlah bahwa TBC bisa disembuhkan dan dicegah. Ayo kita lakukan program TOS TBC. Temukan obat sampai temukan, obati, kemudian temukan, obati sampai sembuh untuk TBC. Ya, jadi sekarang ini ada slogan ya namanya TOS TB. Jadi temukan, obati sampai sembuh untuk TBC. Kemudian minum obat secara teratur selama 6 sampai 9 bulan. Kemudian setelah konsumsi obat selama 2 bulan, maka TBC tidak lagi menular. Cukup sekian dan terima kasih materi terkait dengan pencegahan TBC paru. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.